Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi bab 2, yaitu apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Oke, pada bab 1 kita telah membahas tentang seni rupa 2 dimensi, dan sekarang bab 2 kita membahas tentang seni rupa 3 dimensi. Oke, seni rupa 3 dimensi ini sudah kita bahas pada dibahas pada kelas 1 dan 2. Jadi pada kelas 3 ini atau pada kelas 12 kita lebih fokus ke apresiasi karyanya. Mengapresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Oke, mari kita ingat lagi apa itu seni rupa 3 dimensi. Oke, seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki 3 ukuran atau sisi yang memiliki ruang ketiga berupa panjang, lebar, dan volume atau unsur ruang, sehingga karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi atau arah. Oke, kita masuk ke jenis karya seni rupa 3 dimensi. Kita lihat, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, jenis karya seni rupa 3 dimensi terbagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni pure art atau seni rupa terapan atau applied art. Oke. Jenis karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan fungsinya yaitu ada seni rupa murni. Apa itu seni rupa murni? Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang dibuat lebih mengutamakan keindahan daripada fungsinya, sebagai kepuasan pandangan mata saja, dan biasanya sering digunakan hanya sebagai pajangan. Oke, itu seni rupa murni. Kemudian masuk ke seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang lebih mementingkan fungsi pakai daripada keindahannya. Pada umumnya, karya seni ini berfungsi untuk membantu kehidupan manusia. Oke, itu perbedaan tadi. Seni rupa murni lebih mementingkan keindahan daripada fungsi pakainya. Sedangkan seni rupa terapan lebih mementingkan fungsi pakai daripada keindahannya. Oke, sudah mengerti. Kemudian, jenis karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan temanya. Oke, apa itu tema? Dalam berkarya seni rupa 3 dimensi, tema merupakan gagasan pokok dalam sebuah karya seni. Seorang perupa akan memiliki tema tertentu sebagai bagian dari konsep berkaryanya. Dengan penentuan tema, seorang perupa akan memilih objek dan medium warna. Tema yang sama dari beberapa orang perupa sangat mungkin diungkapkan dengan gaya, objek, dan medium yang berbeda. Oke, mari kita lihat contohnya. Nanti contohnya di sini akan melihatkan itu perbedaan tema berdasarkan medium, gaya, atau kalau objeknya tetap sama ya. Oke, contoh jenis karya berdasarkan tema. Oke, di sini temanya itu kuda. Jadi di sini banyak yang dihasilkan dari tema kuda tersebut gitu. Misalnya gini, misalnya yang dihasilkan ada patung kuda, yang mana lebih fokus ke kepalanya. Oke, sama ini. Ini karya fotografi, yang mana juga lebih fokus ke bagian kepalanya. Oke, yang terakhir ini itu lukisan. Oke, bisa kita lihat contoh jenis karya berdasarkan temanya, yang mana tema di sini tema kuda, sedangkan jenis karya seni yang dihasilkannya itu berbeda-beda walaupun temanya sama. Oke. Ada yang menjadikan patung, fotografi, dan lukisan. Oke, jadi dari satu tema dapat menghasilkan beberapa karya.
atau banyak karya, banyak jenis karya. Oke, kita masuk ke nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Apa saja? Nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi itu ada objektif dan subjektif. Yang mana objektif terdapat pada karya seni rupa tersebut dan subjektif terdapat pada penikmat seninya. Oke, kita lihat secara objektif terdapat pada karya seni rupa tersebut. Oke, objektif ini secara garis besar ya atau keseluruhan. Jadi, jika ada suatu karya yang dinyatakan bagus karena emang karya itu bagus. Karena sudah berdasarkan beberapa pendapat gitu. Sudah berdasarkan banyak pendapat. Jadi objektif atau umum lah gitu ya. Oke, bisa kita lihat pada contoh patung kucing ini pasti imut kan? Oke, secara subjektif. Secara subjektif terdapat pada penikmat seninya. Oke, jadi maksudnya di sini itu tergantung penikmat seninya gitu, tergantung kita yang lihat gitu. Jadi kalau berdasar gitu kan pasti pasti berbeda gitu, karena setiap orang itu kan seleranya nggak pernah sama gitu. Jadi subjektif itu terdapat pada penikmat seninya yang mana berbeda pada setiap orang. Oke, lanjut ke proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Proses berkarya seni rupa 3 dimensi tidak jauh berbeda dengan proses berkarya seni rupa 2 dimensi. Oke, kita lihat secara umumnya. Berkarya seni rupa 3 dimensi umumnya didahului dengan mencari dan mengembangkan ide atau gagasan, membuat rancangan berupa sketsa untuk menentukan bentuk dan ukuran, kemudian memilih medium, yaitu bahan, alat, dan teknik yang akan digunakan. Oke, ini secara garis besarnya atau secara umumnya ya. Oke, kita masuk di kreasi karya seni rupa 3 dimensi. Apa aja itu? Kita lihat. Oke, ada kriya. Oke, ini contoh kriya ya. Kriya itu banyak, bisa jadi anyaman, tenunan, dan batik juga kriya. Banyak jenis kriya lainnya. Oke, ini patung. Masih pada patung kucing yang sama. Arsitektur dan keramik. Oke, inilah contoh-contoh dari kreasi karya seni rupa 3 dimensi. Oke, sekian ya pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih.